Oke, teman-teman, sepertinya ada kendala teknis ya. Tiba-tiba off. Baik, teman-teman, kita tunggu dari para foodpreneurs untuk masuk lagi ya. Wah, tadi kita terpotong ya, udah sampai poin ke-8 ya. Suara saya cukup jelas ya, teman-teman. Kalau misalnya ada yang belum kedengeran suaranya bisa masukin di kolom komen ya. Oke, kita tunggu beberapa menit ya. Sampai teman-teman yang lain masuk lagi ya. Ya, oke. Saya mau ngingetin juga jangan lupa besok ya dan beberapa hari ke depan ya selama bulan Ramadan jangan lupa untuk setiap jam 4 ya buka IG-nya Foodies, tonton live IG dengan rangkaian sedekah ilmu bisnis kuliner ya, kerjasama antara Foodies dengan Bisnis ID dan ilmukeuangan.com ya. Jadi nanti akan banyak banget sharing-sharing ya dari para praktisi, para experts juga selama ngabuburit ya. Oke, ada yang lagi hujan gede ya, semoga aman ya. Oke, kita lanjut ya. Udah sampai nih ke poin yang ke-8 ya, tadi sempat terpotong. Jadi poin yang ke-8 ini adalah sudah membuat sistem kerja ya. Tadi kita sampai di detail dari sistem kerja apa aja ya. Yang pertama itu adalah job desk ya. Jadi teman-teman spend waktu 5-10 menit di depan komputer ya. Kalau misalnya mau merekrut ya, orangnya udah akan lebih baik sebelum melakukan interview ya. Job desk ini udah disusun. Kita tulis tuh apa aja yang teman-teman secara spesifik inginkan orang ini lakukan ya. Misalnya pengen dia melakukan update Instagram dan Facebook sehari minimal 2 kali misalnya. Kemudian pengen kalau ada komen atau pertanyaan di sosial media kita, mereka harus jawab tidak boleh lebih dari 15 menit, harus sudah dijawab. Terus setiap kali ada pihak ketiga yang mau melakukan kerjasama ya, itu menjadi job desk-nya orang ini misalnya untuk mengurus kerjasamanya. Nah itu pokoknya semua yang teman-teman pengen dari orang ini ya lakukan itu ditulis semua di dalam job desk ya. Jadi job desk itu harus tertulis, nggak boleh lisan ya. Kalau lisan itu sering orang-orang tuh sering hilang ingatan ya. Nggak cuma karyawan yang direkrutnya hilang ingatan, kitanya juga suka hilang ingatan. Waktu itu saya ngebrief apa aja gitu ya, atau jangan-jangan patuduh-tuduh kitanya udah bilang kalau kita udah ngebrief, udah ngasih tahu, tapi misalnya tim kitanya enggak pernah dikasih tahu. Nah kan ribet jadinya ya. Makanya segala sesuatu itu harus tertulis. Nggak lama ya bikin job desk itu. Kemudian detail dari sistem kerja apalagi ya, selain job desk ada target kerja ya. Target kerja ini bisa disusun target kerja harian, target kerja mingguan, target kerja bulanan ya. Misalnya target kerja hariannya tadi ya posting 2 kali sehari, kemudian jawab komen tidak boleh lebih dari 15 menit. Target kerja mingguan contohnya apa? Harus create testimoni konsumen minimal 10 video testimoni per minggu ya. Itu contoh dari target kerja mingguan. Jadi dia bisa manage waktu dia sendiri ya pada saat selain dari target harian ya. Berarti kalau dia harus dapetin 10 testimonial konsumen, berarti dia kan harus ada di floor ya, harus ada di restoran, cari-cari konsumen, sapa-sapa, minta izin buat bikin testimoni ya. Nah itu adalah target kerja mingguan. Jadi harus ditulis ya target kerjanya. Target kerja bulanannya apa nanti ditulis ya. Jadi sistem kerja tadi ada 1 ada job desk, 2 ada target kerja ya. Target kerja ini nanti jadi KPI ya, atau Key Performance Indicator. Artinya adalah poin-poin apa saja yang menjadi ukuran keberhasilan dari kerjanya orang tersebut. Jadi kalau misalnya 1 bulan, 3 bulan waktunya kita evaluasi, tapi dia tidak mencapai target kerja yang udah dituliskan, pada saat kita mau evaluasi kan lebih enak ya, nggak pakai asumsi misalnya ya. Jadi itulah gunanya
segala sesuatu ya, sistem kerja itu harus ditulis ya, dan kita buat dulu sebelum merekrut orangnya ya. Kemudian sistem kerja tuh apalagi ya? Sistem kerja berikutnya itu adalah format laporan ya. Jadi kalau orangnya udah masuk, jangan nanti kamu bikin format laporan sendiri ya. Nah, saya tidak menyarankan ya. Nanti 2 minggu kemudian gitu ya, belum ada juga laporannya karena dia bingung bikin format laporannya ya. Bikinin aja nggak lama ya. Teman-teman kebayang pengen target kerja yang tadi itu pindahin ke Google Sheet ya. Nah, itu pokoknya jadi format laporan dia. Gimana pencapaiannya minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, dan seterusnya ya. Format laporan ini wajib ya menurut saya, karena ini adalah kunci kita untuk kontrol. Dan saya sarankan juga pakai Google Sheet ya, supaya setiap hari begitu mereka nginput laporan mereka di Google Sheet ya, kita bisa langsung lihat secara real time. Jadi dia nggak harus bikin laporan yang kayak era zaman dulu gitu ya, diketik lagi, buang waktu lagi ya. Tapi begitu dia nginput hal-hal yang menjadi output kerja dia di hari tersebut ya, misalnya 2 kali posting ya, dia bisa ketik dan kemudian dia bisa masukin screen capture-nya. Lalu setiap hari kita tinggal buka aja Google Sheet itu ya, dan lihat orang ini udah melakukan hal yang ditargetkan atau belum gitu ya. Jadi itu ya teman-teman ya, poin ke-8, catatan pentingnya adalah sudah membuat sistem kerja. Jadi ada job desk, ada target kerja yang dijadikan KPI, ada format laporan ya. Itu adalah catatan pentingnya. Nah, seperti yang tadi saya bilang ya, teman-teman, nah saya recap dulu deh ya. 8 catatan penting membangun tim sosial media dan branding ya. Yang pertama tadi adalah punya rencana keuangan ya. Jadi target sales, target cost-nya itu harus sudah clear ya, supaya pada saat kita hiring memang budgetnya ada ya. Yang kedua, owner sudah belajar tentang brand dan marketing ya. Jadi kita sudah punya visi mau ngapain nih di marketing, baru hiring. Yang ketiga, sudah menyusun cara mencapai sales ya, atau revenue stream ya. Mau mencapai target sales dari mana aja, supaya tim yang nanti join ya, kita bisa ceritakan tentang strategi kita dan dia lebih kebayang, oh peran saya di area ini. Nanti saya bikin konten ataupun activity di social media untuk mendorong revenue stream yang 1, 2, 3 gitu ya. Catatan penting yang keempat, sudah menyusun marketing plan, minimal punya benchmark ya. Jadi brand kuliner yang teman-teman jadiin benchmark itu brand mana aja, itu harus sudah dipilih, udah dipikirin matang-matang dan menjadi bagian dari strategi bisnis. Sehingga nanti tim yang join kita bisa minta mereka untuk pokoknya pantau ya brand ini dan jadikan apa yang mereka lakukan menjadi salah satu referensi utama kita di kegiatan marketing. Yang kelima, sudah menonton video marketing kalender di YouTube-nya Foodies ya. Nanti buka aja YouTube-nya Foodies, ketik marketing kalender, di situ ada video 2 jam buat business owner, teman-teman foodpreneur yang belum nonton, tonton dulu supaya pas rekrut karyawan, rekrut tim sosmed dan branding, udah tahu apa yang harus mereka lakukan. Nanti kalau mereka udah join, minta mereka untuk nonton video itu lagi ya, dan minta mereka bikin planning seperti itu. Yang keenam ya, teman-teman sebaiknya merancang pembagian kerja dalam marketing dulu ya, sehingga merekrut orang sesuai dengan fungsi yang memang kita butuhkan. Jadi jangan merekrut dulu baru dipikirin fungsinya apa. Atau wah ini kayaknya orangnya bagus ya, kayaknya kita bisa deh melakukan activity 1, 2, 3 gitu. Jadi ada orangnya dulu baru activity-nya dulu. Nah itu jangan ya. Tapi kita petain dulu fungsi marketing yang urgent di bisnis kita apa, baru kita cari orangnya ya. Kemudian yang ketujuh, sudah menyusun atau memiliki brand identity dan brand personality ya. Dan yang ke-8 tadi catatan pentingnya adalah sudah membuat sistem kerja, job desk, target kerja, KPI ya, format laporan. Oke? Nah, seperti yang tadi saya bilang, saya ada tambahan yang penting banget terkait membangun tim ya, yaitu tentang rekrutmen nih.
Karena ini juga banyak ditanyain teman-teman, gimana sih caranya supaya kita bisa cari kandidat orang untuk jadi tim sosmed atau brandingnya kita ya. Langkah-langkahnya sebenarnya sederhana. Yang pertama itu adalah kita memang mencari. Jadi kadang-kadang banyak juga yang pengen punya tapi nggak nyari gitu ya. Langkah pertama dari mencari itu adalah paling gampangnya bikin poster rekrutmen ya. Bikin poster rekrutmen, kita tulis misalnya posisi yang kita cari apa nih dari poin tadi ya, udah ngelisting fungsi prioritas. Misalnya prioritas saya pengen cari orang sosmed deh, karena ini yang tiap hari harus dikelola sama saya, tapi sayanya harus ngerjain yang lain. Kalau misalnya nggak terkelola kan sayang ya, brand awareness-nya nanti jadi nggak semakin berkembang, malah jadi akan kalah dari pesaing ya. Nah kalau misalnya udah tahu posisi apa yang mau dicari, bikin posternya. Kemudian ya standar ya, ceritain tentang kenapa sih mereka harus join ya. Misalnya company snack dessert paling kekinian di Kota Malang mencari social media officer gitu ya. Jadi kita pun harus menjual sesuatu yang menarik ke orang yang akan jadi tim kita. Kalau misalnya kita nggak ceritain tentang visi kita, nanti yang ngelamar ya orang-orang yang nggak punya passion juga gitu ya, nggak punya visi. Tapi kalau kita ceritain hal keren dan hal menarik yang akan kita lakukan di bisnis kita, nanti akan menarik orang-orang yang juga punya passion yang sama gitu ya, untuk pada akhirnya mereka melamar. Nah jadi bikin posternya, spesifikasinya ya, kemudian harus masukin CV atau kontak kemana ya. Jadi langkah pertamanya adalah bikin posternya, habis itu kita sebar-sebarin ya, minimal di jaringan pribadi kita. Kemudian bisa juga itu lewat aplikasi-aplikasi pencari kerja yang kekinian ya. Mungkin kalau misalnya nyarinya yang muda-muda tuh ya, kayak di glints.com ya, itu kan banyak anak-anak milenial Gen Z ya yang ada di sana. Itu cari-cari posisi-posisi yang berhubungan dengan dunia kreatif itu di sana cukup banyak ya. Jadi bikin posternya dan sebarin. Posting di brand kita sendiri juga totally okay ya, karena ada juga customer kita yang berpotensi untuk menjadi tim kita juga ya. Nah setelah itu ya proses rekrutmen ya, begitu ada orang yang melamar, jangan lupa harus ada proses screening. Proses screening ini harus proper, artinya pada saat kita memilih enggak pakai feeling atau subjektif ya. Beberapa cara untuk mengatasinya, yang pertama itu kita tes ya. Tes ini mungkin macam-macam, teman-teman bisa cari juga ya. Ada satu tes yang suka saya pakai ya, tes, saya lupa nama tesnya, tapi biasa disebutnya tuh DISC ya. Jadi di situ memperlihatkan apakah orang ini dominan, influencing, mampu mengambil resiko, artinya biasanya orangnya kreatif kalau dia mampu mengambil resiko. Kemudian orangnya rapih atau enggak, manageable atau enggak ya. Mungkin bisa dicek juga ya itu tesnya berbayar atau enggak. Tes-tes seperti itu ya, supaya kita memang memasukkan orang yang menjadi solusi ya, bukan nanti malah bikin kita tambah pusing ya. Nah kemudian selain screening seperti itu, teman-teman juga harus screening dengan memberikan mereka tugas ya. Jadi misalnya udah punya brand identity yang tadi tuh, nggak apa-apa dikirimin aja, kemudian minta mereka untuk bikin contoh postingannya. Misalnya 2 postingan untuk feed, 2 postingan untuk story, bikin video TikTok untuk brand ini ya. Jadi dites dulu sebelum diterima. Karena kita akan jadi tahu ya mood atau feel dari karya-karya mereka ini cocok atau enggak. Jangan-jangan mereka tulisan atau gambar aja masih suka gepeng-gepeng ya, itu kan susah ya. Nanti orangnya kalau udah masuk, ya elah yang standar-standar gini aja dia nggak bisa gitu ya. Nah itu harus di screening lebih dulu sebelum orangnya masuk gitu ya. Jadi udah sangat umum sekali kalau kita dalam proses rekrutmen ini kita kasih tes ya. Kemudian proses ini harus dilakukan sebelum interview supaya teman-teman nggak buang waktu juga gitu ya. Kalau dia udah lolos tes dari tadi misalnya DISC-nya, orangnya udah dari hasil tesnya orangnya rapi gitu ya. Kemudian kita udah cek sosial media pribadi mereka,
moodnya dapat, feelingnya dapat, followersnya lumayan nih, berarti dia punya mood ya, atau punya kompetensi dalam meng-create konten ya, baru dan juga hasil tes dari pada saat dia bikin konten untuk brand kitanya cocok, moodnya dapet ya, baru di interview ya, supaya kita nggak buang-buang waktu menginterview, udah capek-capek buang waktu, tesnya nggak lolos, jadi harus tes dulu baru interview ya. Nah setelah interview ya teman-teman, jangan lupa nanti kalau misalnya hal-hal administrasi yang standar-standar gitulah udah beres, kemudian bisa ya nanti teman-teman bisa konsultasi juga nih sama konsultan HRD atau apa ya, misalnya melakukan proses on the job training selama 3 bulan ya. Jadi di fase itu mungkin teman-teman bisa lihat hasil kinerja mereka juga gitu ya, supaya bisa dievaluasi apakah mereka mampu untuk mencapai target kerjanya atau enggak ya. Nah jangan lupa nih pada saat onboarding ya, onboarding tuh artinya hari pertama dia kerja gitu ya. Nah minta mereka untuk menandatangani ya job desk tadi tuh yang tadi udah teman-teman buat ya, job desk, target kerja, KPI segala macam ya, ditandatangan oleh mereka. Jadi jangan sampai nanti udah 1,5 bulan kerja, jangan bilang ya dia nggak tahu apa target kerja dia, tinggal kita kasih lihat kertas yang udah dia tandatanganin gitu ya. Nah sebenarnya proses-proses dokumentasi tadi akan sangat membantu teman-teman untuk less headache lah ya, nggak pusing untuk mengurusi atau memproses hal-hal yang nggak perlu gitu ya. Oke, itu dia ya teman-teman, 8 catatan penting ya membangun tim sosial media dan branding ya. Semoga teman-teman bisa mendapat banyak manfaat dari 8 catatan penting tadi, bisa diikutin ya dari mulai yang pertama sampai yang ke-8 karena itu urut. Dan jangan lupa proses rekrutmen dan onboardingnya juga itu rapih ya, supaya hasilnya pun baik ya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa, nggak berasa ya udah 1 jam ya kita sharing-sharing, dan besok jangan lupa untuk di jam yang sama ya, jam 4 sore teman-teman juga stay tune di IG-nya Foodies, karena sedekah ilmu bisnis kuliner ini selama bulan Ramadan, kerjasama antara Foodies, Business ID, dan juga ilmukeuangan.com ini akan terus dilakukan ya. Banyak banget expert-expert yang akan join dan sharing ya. Jangan lupa untuk visit juga ke foodies.id/online strip course untuk lihat program-program Foodies selama bulan Ramadan apa aja ya. Oke, mungkin sore ini cukup sekian sharing dari saya di Sedekah Ilmu Bisnis Kuliner selama bulan Ramadan. Selamat sore teman-teman foodpreneur, selamat berbuka, siap-siap.